Adi ya. Oke, saya Ya, Abi Pak dari Ayu Bertani. ya, Halo habari Pak. pio-pio. Ini saya lihat rupa sibuk sekali. Ini ada apa Pak? Oh, ada atur-atur ini Atur-atur bibit bibit kelapa. kelapa. Ya, Sejak dari kapan Pak Adi ini menangkar bibit kelapa? Boleh tahu? ya sudah dari tahun 2003, Pak. Dari tahun 2003. Ih, 2003. lama sekali berarti Pak ya? Berarti sudah jalan 20 tahun, Pak. Oh, 20 tahun, luar biasa. Jadi, Pak Adi ini awalnya adalah seorang pembuat kopra ya, Pak Adi ya? Iya, seperti Iya. itu. Kenapa sampai terjun menangkar bibit? Apa yang menarik? Tertarik dengan dilihat dari kelapa itu sangat bermanfaat ke semua dari segi Oh iya ya, iya. Dari maka akar sampai ujungnya itu ada ujungnya manfaatnya semua ya, manfaatnya, Pak? Pak. Iya. Yang kalau dari umur ini bisa dibedakan Pak, umur yang berapa tadi? Berapa bulan? Ini 3 bulan. 3 bulan, Kalau untuk oke. membedakan umur itu, Pak, kita lihat dari segi daunnya, Pak. Dari daun? Kalau daunnya Contohnya yang sudah mana Pak? tiga lembar, Pak, Ah, berarti ini yang mana tuh tiga Pak? bulan. Yang mana? Ini, Pak. Yang Dia kan ini Oke, satu, oke. dua, Mm-mm. tiga, berarti 3 bulan, 3 Pak. bulan? Iya. Oh, baik. Jadi Pak, kalau yang ini kayaknya sebesar-besar, Pak ya? ini kalau ini yang sudah siap salur, dia Heeh. masuk di siap salur itu dia sudah berumur 8 bulan. 8 bulan, 8 bulan. sebesar ini? Yes, itu Oke. sudah siap untuk disalurkan ke yang menanam tanaman kelapa ini. Oh, baik. Ini kalau saya lihat, Pak, ada beberapa benih yang mengalami rusak daunnya kayak gitu, itu belum layak, Pak ya? Nah, itu yang tidak layak. Nantinya itu kan disortir, akan ditinggalkan, masih ada pemeliharaan tersendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu. Yang paling susah itu, Pak, kalau menangkar bibit seperti ini, perawatannya susahnya di mana tuh, Pak? Iya, termasuk dari segi pemupukannya, Pemupukan, oke. baru ada serangan hama. Mhm. Itu yang kita antisipasi selama kita merawat benih ini, Pak. Kalau dari transisi yang tadi benih 3 bulan ke benih 8 bulan, itu ada perlakuan khusus tidak, Pak? Misalnya harus dihilangkan dulu beberapa daunnya, tangkai daunnya, baru dipindahkan ke persemaian yang 8 bulan, atau bagaimana, Pak? Itu tidak ada seperti itu, Mhm. kecuali kalau kita memindahkan ke polybag. Oke. Nah, ke polybag itu lain, dia harus ada kompos, ada Oh, berarti apa ada pupuknya ada juga ya? pupuknya, itu Wah, kompos, saya Pak. pikir bahwa menanam atau menangkar bibit kelapa ini hanya dibiarkan begini saja. Ternyata harus juga diperlakukan dengan treatment yang lebih baik. Ada pupuk dan Iya, kompos itu gitu kompos, ya. iya. Iya. Pak Adi, boleh saya tahu proses pembibitan bibit kelapa ini seperti apa? Iya, boleh, Pak. Boleh? Iya, Oke. mari. Iya. Sobat Tani, kita akan cari tahu bagaimana
proses pembibitan benih kelapa ini menjadi benih kelapa unggul yang nantinya akan menghasilkan buah kelapa yang bagus dan juga baik. Kita akan Sobat Tani, tumpukan kelapa ini akan dijadikan benih dengan cara disortir. Buah kelapa ini diambil dari pohon induk terpilih, jadi bukan sembarangan pohon kelapa. Ini banyak sekali kelapa ya Pak ya? Dari mana saja ini DP bibit Pak? Ini dari blok penghasil tinggi, Pak. Blok penghasil tinggi, Atau daerah-daerah mana saja itu? itu di daerah Limhe Timur, itu blok Limhe Itu paling banyak ya? yang paling banyak. Kalau di wilayah lain, daerah lain? Kalau daerah lain itu sampai di Mananggu, Mananggu. Mananggu Buat. datang ke sini? Iya, Mau diantar di sini? diantar di sini karena Baik. Kalau yang dari Bone Bolango atau dari wilayah lain? kebetulan mereka tidak ada PIT. Dia ada PIT, oke. Kalau yang ada PIT ini ada 3 Berarti daerah. ini hanya dari PIT saja? Iya, Hah? Tidak ada dari penduduk biasa yang punya kobong kelapa baru-baru mau antar di sini? oh tidak Tidak ada ya? seperti itu. Oh, oke. Pak, kalau ini proses apa ini, Pak? Ini dari blok penghasil itu tetap kita sortir juga, tetap Sortir? kita pilih Oke. yang siap untuk dibuatkan bibit. Oh, yang Ya. dipilih itu kelapa yang jenis seperti apa, Pak? Ini yang kering-kering sekali Ya, begini? yang itu posisinya kelapa yang sudah ada umurnya sudah 12 bulan 12 dari bulan. dia keluar. Mm-mm. Nah, Caranya itu kenapa tadi digoyang-goyang? baru digoyang, Pak. Digoyang. Hah? Nah, nanti berbunyi begitu baru itu jadi bibit. Kalau yang tidak Kalau tidak berbunyi, berarti tidak akan jadi bibit itu, Pak. dibuang. Dibuang saja untuk dibuang. jadi sortiran untuk buat kopra nanti. Dia harus yang kulit sudah tua begini. Yang sudah tua. Dia Oke. ditandai dengan warna kecoklatan itu. Oh iya. Kalau yang masih hijau, Pak, nantinya hanya jadi apa? Atau dibiarkan saja? Dibiarkan untuk jadi sortiran untuk disortir untuk buat kopra nanti. Oh, kopra. Berarti kalau yang hijau untuk kopra, Ya. yang kalau sudah kulit tua itu nanti untuk pembibitan ya? Pembibitan. Ya, ini proses sortir ya, Pak ya? Ya. Kalau yang sana, Pak, itu apa? Itu Proses apa? tempat untuk penyayatan. Boleh ke sana, Pak? Iya. Oke, ayo. Kenapa disayat-sayat seperti ini, Pak? Ini contohnya ya? Ini nantinya prosedur daripada pembibitan kelapa, Pak. Oke. Nah, kalau dia pembibitan harus kita sayat. Ini Jadi ada dari yang disortir tadi, Iya. yang tua, masuk ke sini? ke sini. Disayat? Untuk disayat. Oke. Ini ada kegunaannya nanti, Pak. Ini. Apa itu, Pak? Kegunaan daripada tempat sayat ini untuk menampung air. Menampung air? Menampung air Oke. untuk jadi bahan makanan daripada kecamba yang akan keluar itu. Jadi kecambahnya keluar dari sini? Keluar dari sini. Oh, ini sembarang disayat atau bagaimana, Pak? Ada prosesnya untuk Oke. Cara memilih menyayat untuk itu, posisi yang mau Iya. disayat itu sebelah mana gitu? Ini dilihat posisi yang paling rata itu di bawah, jadi di atasnya untuk kita menyayat. Maka Oke. kecambah keluar dari posisi yang sudah disayat itu. Ya, boleh dicontohkan, Pak? Kita ambil yang mungkin yang masih utuh Iya. ya. Mau cari tahu kira-kira menyayatnya posisi untuk dari bibit kelapa yang setelah disortir itu nantinya bagian mana yang akan disayat? Ya. Oke. Nah, ini kan posisi yang lebar, maka itu akan dibawa. Nanti makanya di sini yang akan disayat. Oh, baik. Nah, jadi dia kalau sudah posisi yang sudah sulit untuk menentukan
mana yang akan disayat kita kelindingkan saja kelapanya. Nah, maka yang terdiam di mana disitulah. Di situ yang disayat. Itu sayat. Wah, triknya menarik nih. Iya. Nah, bedanya yang disayat kalau tidak disayat itu dari segi unggul bibitnya seperti apa, Pak? Kalau yang tidak disayat tetap tumbuh kecambah atau? Tetap biasanya juga tetap tumbuh, cuma persentase pertumbuhan itu beda dengan yang kita sudah siapkan. Ini cepat tumbuh gitu Iya. kalau misalnya disayat. Maksudnya seperti itu. Oh, Dan ditambah ini juga prosedur pembenihan. Oh, baik. Ditambah juga nanti dipupuk ya? Iya, tadi ya? makanya di penyiramannya itu di pemberiannya pupuk. Maka dia cepat keluar ke cambak. Baik, baik. Beda dengan yang tidak disayat. Ya, proses sayatannya ini apakah harus dalam atau hanya sekedar disayat saja, Pak? Ada posisi memang ini pekerja memang sudah tahu persis bahwa hanya dia 5 cm saja dari ini Dari turun, bonggol, baru rata dia. Nah, Oh, makanya ini posisi untuk tanaman itu memperoleh tempat minum. Jadi kita siram dari sini, maka akan untuk cara menyiram juga bisa ditandai dengan tangan. Apabila dia sudah basah tangan kita, berarti sudah penuh dengan air itu tanaman. Oh, begitu. Iya. Iya, iya. Jadi itu ada tahapannya itu, Pak. Baik, baik. Ini kalau dari pekerja-pekerja ini nantinya bisa menyelesaikan untuk proses penyayatan sehari atau butuh waktu berapa lama, Pak? Tergantung karena mereka sudah ahli juga dalam ini, tergantung yang dikerjakan itu berapa banyak atau apa mereka ini, karena semuanya ini tergantung teman-teman yang kerja ini. Baik, baik, baik. Jadi Sobat Tani, bahwa untuk proses penyayatan ini akan menentukan tumbuh kecambahnya itu dengan baik dengan cara yaitu tadi disayat, kemudian di situ tempat masuknya proses penyiraman, pemupukan, dan kita akan cari tahu setelah ini Pak Adi mau kemana tahapan selanjutnya? Ke tempat pendederan, Pak. Tempat pendederan. Ayo Sobat Tani, kita akan ke tempat pendederan ya Pak Adi ya? Iya. Ayo Pak Adi. Sobat Tani, area penangkaran benih kelapa milik Kak Adi ini dibagi dalam beberapa tempat, salah satunya area pendederan. Sobat Tani, buah kelapa yang telah disayat tadi diatur seperti ini. Jadi orang sekarang ada di lokasi pendederan, Pak. Pendederan. Ini yang tadi disayat-sayat tadi ya, ditapas ya? Iya, ditapas, baru dibawa dengan kendaraan ke sini untuk didederkan di sini, Pak. Untuk ditunggu berapa lama ini sampai muncul kecambah ini, Pak? Yang paling lama itu menunggunya itu 1 bulan, Pak. 1 bulan? Bila keluar. Tapi tergantung kalau yang lain cepat keluar itu tergantung daripada rangsangan daripada tanaman ini, Pak. Dirangsang pakai apa tuh Pak? Pupuk? Ada pupuk. Itu Okay. perangsang untuk tumbuh itu di pupuk itu, Pak. Pupuknya itu dalam bentuk disemprot? Semprot. Semprot. Baik. Nah, ini kan tetap harus disiram dong, Pak ya? Oh iya. Penyiraman itu kalau dia musim tidak ada hujan, dia 1 hari 1 kali penyiraman, Pak. Oke. Cuaca normal ya? Iya. Oke. Kalau musim kering? Oke. Kalau musim kering itu berapa kali penyiramannya, Pak? 1 kali 1 hari, Pak. 1 kali 1 hari? Iya. Iya. Ini saya lihat ada daun-daun kelapa, kenapa Pak ditutup begini Pak? Ini kalau di tanaman lain itu dinamakan mulsa ini, Pak. Mulsa itu pelembab tanaman itu supaya untuk mempercepat kecambah daripada keluarnya tunas atau kecambah itu. Dari kualitas ini Pak, sebenarnya kalau untuk dijual atau diedarkan ke luar daerah atau juga pengumpul itu biasanya kualitas seperti apa Pak yang dipilih dari pembibitan kelapa ini? Ada kriterianya tidak? Kalau kriterianya itu dimulai dari pemilihan benih, baru tapasnya, baru di sini kan sudah didederkan, menunggu sampai 4 bulan, baru sudah kita mengajukan permohonan sertifikasi
sertifikasi pelabelan. Sertifikasi pelabelan. Iya. Kemana itu Pak biasanya? Di unit pembenihan provinsi itu yang membidangi itu. Mereka yang nanti yang akan datang sini. datang untuk Oh, menguji baik, apa baik. layak untuk disertifikasi pelabelan. Makan keluar label. Yang penting Dijual. tanaman itu sudah 4 bulan ke atas Ah, sampai batas 8 bulan. Itu oke. kalau yang non polybag Mhm. itu karena itu masuk di kriteria sertifikasi layak salur. Ini lahannya cukup luas ya Pak ya. Berapa hektar ini boleh tahu Pak? Oh, kalau untuk lahan ini kurang lebih sekitar 6 hektar, Pak. 6 hektar? Tapi belum semua yang dipakai untuk Dipakai? Oh, baik, pembibitan. baik, baik, baik. Ya, tadi Pak Adi mengatakan bahwa ini yang pendederan yang tidak di polybag. Berarti Iya. ada yang di polybag Oh, gitu? ada, Pak, yang di polybag. Kita akan lihat lagi di sebelah itu, Oh, Pak. boleh Pak, Ya, dilihat Pak. ya. Ayo kita ke sana Pak. Ayo. Sobat Tani, benih kelapa yang siap edar memiliki kriteria seperti berdaun 4. Jumlah daun benih kelapa juga menunjukkan umur dari benih loh Sobat Tani. Selain itu, benih harus diuji untuk mendapatkan label benih yang layak salur. Sobat Tani, dengan tersedianya benih kelapa yang berkualitas, upaya mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia dapat terwujud. Pak, jadi ini torang sudah di lokasi pendederan yang taruh di polybag Polybag, ya? ya, Pak. Polybag. DP beda yang cuma didederkan biasa di lahan yang tadi Pak, apa Pak dengan yang di polybag ini? Kalau ini masa sertifikasi label itu sampai 1 bulan. 1 bulan? 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Oke. Kalau yang sekarang ini berapa total bibitnya yang di polybag ini, Pak? Ini sekitar 10.000 yang 10.000 sudah siap, ini? iya, Pak. Oh, wah, banyak juga ya. Untuk Iya. lahan sekecil ini Iya, 10.000 Pak. ya. Iya. 10.000 polybag. Kalau yang di polybag begini masih harus disiramkah, dikasih pupukkah, atau sudah dibiarkan saja begitu? Malahan yang begini yang butuh perawatan yang Intensif. intensif, Pak. Karena dia Oh. mudah terjangkit dengan hama kalau ada hama. Aha. Karena dia sudah di kapasitas tertentu dia. Oh, Nah, baik, jadi baik. makanya penyiramannya itu rutin, Pak. Kalau tadi kita di pendederan yang biasa, Iya, tidak pakai polybag, polybag. itu ada waktu-waktu penyiraman gitu dan Iya. pemberian pupuk. Nah, kalau yang untuk polybag ada jangka waktu tertentu, Pak, seminggu itu harus berapa kali Ini masih disiram? ada untungnya ini, Oke. karena kalau di sini jarang 2 hari sampai 3 hari boleh kita penyiramannya dijarangkan begitu, tidak sampai Oh, setiap hari. iya, iya, Dia iya. kan pupuk itu, organik itu nanti kompos, itu menyimpan air juga dia untuk bertahan sampai 2-3 Iya, hari. baik. Luar biasa, Sobat Tani, kita banyak tahu gitu bagaimana sebenarnya mendapatkan satu bibit unggul yang baik dari bibit kelapa itu sendiri. Pak, kita mau ke sana lagi, kayaknya saya lihat ada yang menarik di bagian sana di tempat sortiran terkait dengan pelabelan itu sendiri. Ayo, Iya, kita ke mari, sana, Pak. Pak. Ya. Ayo. Ini yang sudah siap untuk pelabelan juga, Pak ya? Iya, yang tanpa polybag ini, Oh, Pak. tanpa polybag, betul, betul, Ya. betul, betul. Kalau tadi lokasinya yang pakai polybag, ini yang tidak pakai polybag. Kalau di sini Pak ada jenis-jenis atau varietasnya apa saja Pak? Kalau di pembibitan hati mas ini ada 3 varietas yang kelapa dalam, Pak. Oke, apa saja Yang itu? pertama varietas Molowahu. Molowahu. Oke. Kemudian ada varietas Panua. Heeh, Itu ada SK-nya masing-masing itu, Pak. oke. Baru yang ketiga varietas Keramat. Sobat Tani, ternyata permintaan bibit kelapa unggul dari Gorontalo ini bukan hanya saja memenuhi kebutuhan untuk daerah kita di Gorontalo, tapi begitu banyak ya permintaan dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Sobat Tani, kerja keras Muhammad S. Hulopi atau Kak Adi menangkarkan kelapa kurang lebih dari 20 tahun, kini ia telah rasakan. Tidak hanya untuk kehidupan keluarganya, tetapi juga orang lain yang bekerja dari usahanya. Dan ia anggap sebagai teman kerja, bukan pekerja. Mari Pak. Oh, yuk. Terima kasih Pak. Tadi dulu Pak. Iya. Enak ini kelapa muda. Segar ya Pak ya. Alhamdulillah. Beginilah kalau minum kelapa muda langsung dari DP Kobong. Orang Iya, bilang. begitu. Sobat Tani, tadi kita sudah jalan-jalan melihat seperti apa sebenarnya persemaian penangkaran bibit kelapa ini. Yang pastinya Pak Adi dari 20 tahun lebih ya. Iya, sudah 20 Iya, tahun. menjadi penangkar benih kelapa pastinya ada suka dan duka yang dilalui sepanjang 20-an tahun itu Pak. Sukanya apa, dukanya apa, boleh diceritakan? Ya, kalau menyangkut duka Pak, Mm-mm. itu banyak yang memesan, Mm-mm. kemudian tidak jadi ambil, Oh, itu begitu. satu. Tentunya ada sukanya dong Pak, Foto. ketika menjalani usaha ini. Apa tuh Pak sukanya Pak? Oh, sudah jelas sukanya itu banyak Pak. Apa itu? Di saat kita selesai pekerjaan Heeh. dan tidak lagi beban, kita kan barangkali itu terima dananya itu Oh, yang sudah jelas. baik. Ya. Sembari sambil minum kelapa muda gitu ya. Langsung dari pohonnya itu juga itu jadi yang senang. satu momen tersendiri gitu ya. Ya. Yang pastinya Sobat Tani bahwa dari rangkaian perjalanan usahanya seorang Kak Adi atau Pak Adi atau Pak Muhammad S. Hulopi ini ternyata tidak sia-sia karena ada banyak hal yang bisa diraih dalam hal ini, termasuk dampaknya ke keluarga ya Pak. Ya, Anak-anak berapa ya, boleh tahu? alhamdulillah anak ini ada 3 Pak. 3, oke. Ya. Sekarang? Alhamdulillah ya sudah boleh tuntas di pendidikan Pak. Oke, luar biasa. Dan yang tua Mhm. di pertanahan di Kabupaten Puwato. Oke. Kemudian yang kedua dosen di UNG. Dosen. Ya. Ya. Yang- Yang ketiga? Yang ketiga termasuk mengikuti ayahnya ini pengusaha nanti Oh, Pak. berarti ada yang merintis juga ya Seperti itu, usaha Pak. ini, luar biasa. Pak Adi, Ya. kalau di sini otomatis tentunya Pak Adi tidak bekerja sendiri, Tidak, ya, dibantu oleh pekerja-pekerja ya. atau karyawan. Ada berapa total Pak saat ini yang dipekerjakan? Kalau karyawan ini termasuk kalau kami tidak mengenal karyawan, cuma mengenal teman-teman saja karena oke. sudah biasa berteman, ya. baru kita kerja sama-sama. Akhirnya kita sudah berjumlah kurang lebih 30 lebih. Yang 30 persisnya 30 lah yang kita ada. Ya. Dan Itu warga di sekitar sini? ya sekitaran Batu Daa ini Pak. Oh, baik. Apa yang bisa disampaikan ke Sobat Tani, Pak Adi, ketika kita mau berusaha, menekuni sesuatu, harus lebih fokuskah atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Tani yang ada di rumah? Silakan Pak. Yang perlu saya sampaikan kepada ya kita semua, nantinya sekecil apapun pekerjaan kita itu kita tekuni dengan baik, satu saat akan membuahkan hasil dan peningkatan yang berhasil bagi kita, seperti yang kami alami sekarang ini Pak. Baik. Hasilnya sudah bisa dilihat sendiri Insya gitu Allah ya. seperti itu Pak. Setiap bulannya selalu ada permintaan, bukan hanya saja ratusan bibit kelapa, tapi ribuan bibit kelapa yang disalurkan bukan hanya saja di Gorontalo, tapi juga sampai ke luar daerah. Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ke saya untuk mengetahui seperti apa persemaian benih kelapa ini bisa menjadi sebuah bibit yang unggul kemudian siap disalurkan. Sobat Tani, demikian Ayo Bertani untuk kesempatan kali ini. Saya Abi menyudahi kebersamaan kita. Jangan lupa saksikan terus Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.